hari ini. Di antara yang pertama bahwa untuk Jumat siang hari ini yang akan bertindak sebagai imam sekaligus khotib adalah Beliau Terhormat Bapak Ustadz Haji Joko Purwanto, Magister Pendidikan Islam. Selanjutnya kemarin kedua berkaitan dengan pengajian domba di Akbar Sekretariat Raya besok pada hari Akad tanggal 11 Februari 2024 bertempat di Masjid Multazam Ketandan RT 1. Seperti biasa dimulai jam setengah 6 sampai dengan jam setengah 7 pagi dan insya Allah akan bersama oleh Bapak Ustadz Haji Aristoha dari Karangkajen, Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, bahwa kami informasikan untuk seluruh jamaah dan saudara sekalian, kaum muslimin bahwa di Masjid Al-Itikaf Ketandan Raya setiap hari Jumat malam Sabtu diadakan kajian tafsir Quran. Waktunya pada sholat maghrib sampai dengan sholat isya dan bersama Bapak Ustadz Haji Joko Purwanto, Magister Pendidikan Islam. Untuk itu, monggo kepada saudara sekalian yang ada waktu untuk dapat bersama-sama dari kajian tafsir Quran tersebut. Atas nama kami diucapkan banyak terima kasih. Yang terakhir, bahwa saldo akhir uang kas nasib sampai pada bulan atau yang lalu berjumlah Rp48.629.000. Infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp3.427.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp8.015.000. Di antaranya untuk biaya insentif biaya pendidikan anak yang tinggal di sekitar Masjid Al-Itikaf Ketandan Raya dan lain-lain. Maksud kami insentif pendidikan anak sekolah yang tinggal di sekitar Masjid Al-Itikaf dan lain-lain. Sehingga saldo akhir kas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp44.041.000. Demikian keadaan kas masjid Al-Itikaf Ketandan Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat dimulai, kepada seluruh jamaah yang melihat sosok di banyak masjid kosong untuk diisi atau dipenuhi, dan bagi yang bawa komunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu ataupun mengurangi kesukaan kita di dalam kita menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu telah masuk untuk itu kepada Beliau Terhormat Bapak Ustadz Haji Joko Purwanto MPDI, waktu disilakan. Sekian yang mau sampaikan, atas nama kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Jumat rahmatullah, untuk mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, izinkanlah saya sebagai khatib untuk berwasiat mengajak kepada diri khatib khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya untuk senantiasa berikhtiar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takwa yang sebenar-benarnya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahmatullah, selain itu dalam rangka meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan meningkatkan sikap adil kita, dengan bersikap berbuat adil
Karena sebenarnya adil telah dekat, adil lebih dekat kepada takwa. Sebagaimana ayat yang telah dibaca oleh khatib di iftitah tadi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Jamaah rahimakumullah, ayat ini memanggil kita, menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jika kita merasa beriman, maka disuruh oleh Allah dengan ayat ini. Untuk apa? Supaya berbuat adil. Supaya berbuat adil. Karena sesungguhnya keadilan itu merupakan salah satu esensi dari ajaran Islam. Ada lebih dari 53 kali kata adil atau yang mengandung kata adil dalam Al-Quran, ada lebih dari 53 kali. Ini salah satu hal yang menunjukkan betapa pentingnya adil atau keadilan itu. Menegakkan keadilan bukan saja dapat dilakukan oleh pemimpin yang sedang berkuasa atau penegak hukum, hakim di pengadilan, polisi, jaksa, ataupun pejabat negara lain, negara yang lain. Tapi oleh siapa saja, termasuk kita semua yang sebagai rakyat ini juga dapat berlaku adil. Paling tidak kita selalu berkata benar, memerintahkan atau memberikan keterangan dan kesaksian yang benar dalam suatu perkara. Janganlah karena benci atau terlalu senang dengan seseorang kita berlaku tidak jujur, berkata tidak benar, dan berbuat tidak adil. Apalagi ketika kita menjadi saksi di pengadilan untuk suatu perkara yang dilakukan di bawah sumpah. Ibnu Khaldun memaknai adil sebagai perbuatan menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang artinya memberikan atau memposisikan orang sesuai dengan porsi dan bagiannya yang sebenarnya. Al-Quran menggunakan beberapa istilah atau kata yang berbeda untuk makna keadilan ini. Yakni ada kata qist, mizan, hak, wasata, dan adil. Kesemua kata tersebut dalam makna yang berbeda dapat ditujukan pada makna adil atau keadilan. Kata qist mengandung makna keadilan yang dikaitkan dengan kebenaran, seperti halnya juga kata hak, yakni kebenaran yang juga dapat dipermakna keadilan. Kata mizan mengandung makna keadilan berkaitan dengan timbangan, keseimbangan, yaitu memperlakukan sesuatu secara seimbang. Kata wasato mengandung makna keadilan dalam kaitan dengan sikap yang berada di tengah atau pertengahan, tidak memihak alias netral. Kata adil dapat bermakna perlakuan sama atau perlakuan secara seimbang. Nah, dengan demikian maka keadilan haruslah berdasarkan kebenaran, keseimbangan,
perlakuan sama, serta sikap tengah dan tidak memihak. Keadilan tidak bisa ditegakkan apabila mengabaikan kebenaran. Demikian juga sebaliknya, mengabaikan kebenaran sama dengan mengorbankan keadilan. Menjadi saksi, memberikan keterangan, pemberitaan informasi yang tidak benar adalah mencederai keadilan. Sikap yang memihak dan berasa belah, tidak netral, serta tidak memperlakukan secara seimbang dalam memutuskan suatu perkara, dalam memberikan keterangan atau dalam menuliskan suatu berita, juga sikap yang mencederai keadilan. Menegakkan keadilan dalam hubungan antar sesama manusia harus dilakukan dengan hati yang bening, hati yang jernih, pikiran yang bersih. Janganlah karena kebencian atau ketidaksukaan terhadap suatu kaum atau seseorang atau suatu kelompok kita berlaku tidak adil. Jamaah rahmatullah, betapa dahsyatnya ayat 8 dari surat Al-Maidah ini menegur orang-orang beriman, umatnya sendiri, agar berlaku adil dan objektif dalam segala hal, termasuk kepada musuh yang kita benci sekalipun. Memang seringkali kalau sudah terbawa kebencian, maka apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan orang yang kita benci itu pasti kita nilai salah, bohong, atau kita curigai. Sebaliknya, kalau dari pihak yang kita dukung, yang kita cintai, yang kita suka, pasti semua informasi akan diterima, disambut dengan penuh dengan kebenaran. Jamaah rahmatullah, pada saat ini di situasi politik menjelang pemilu tanggal 14 Februari ini, kita dengan mudah menemukan contoh sikap semacam ini. Pada posisi itulah maka kita sering lupa bahwa manusia itu punya nurani kebenaran, punya pikiran positif dan punya hak mengoreksi dirinya sendiri. Yang salah terus hanyalah setan, yang benar terus hanyalah malaikat. Keburukan dan kekeliruan dari siapapun, meskipun dari orang yang kita banggakan, haruslah kita tolak. Kebenaran dari siapapun datangnya, meskipun dari orang yang kita benci, maka haruslah kita terima. Itulah sikap adil yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, dia lebih dekat pada takwa. Jamaah rahmatullah, dalam kitab Tafsir Al-Azhar, Hamka mengatakan keadilan adalah pintu yang terdekat kepada takwa, sedang rasa benci adalah membawa jauh dari Allah. Apabila kamu telah dapat menegakkan keadilan, jiwamu sendiri akan merasakan kemenangan yang tiada tara dan akan membawa martabatmu tinggi, naik di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, lawan adil adalah zalim, dan zalim adalah salah satu dari puncak maksiat, puncak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat akan menyebabkan jiwa sendiri menjadi meremuk dan meronta. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita berbuat adil, dan ayat ini sering sekali dibaca oleh khotib pada sholat Jumat di akhir khutbah pertama. Ini tidak lain adalah mengingatkan ke semua tentang perintah Allah ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberikan bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, perbuatan munkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jamaah rahmatullah, untuk itu marilah kita senantiasa berusaha, senantiasa berikhtiar untuk bersikap dan berbuat adil dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan, termasuk pada saat kita akan memilih pemimpin bangsa nanti. Marilah kita berbekal sikap adil ini untuk dapat menghasilkan pemimpin yang cocok, pemimpin terbaik untuk bangsa kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah jawaban bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimahullah, pada khutbah yang kedua ini mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan bimbingan, memberikan kekuatan iman kepada kita semua, sehingga kita dari hari ke hari dapat berada di jalannya dan senantiasa dapat bersikap adil dalam segala hal, sehingga ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasruddin wakhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.